Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Nur Aziza. Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang himpunan. Sebelum itu kita harus mengetahui definisi atau pengertian dari himpunan. Jadi himpunan yaitu sekelompok atau kumpulan benda yang mempunyai definisi yang jelas. Lalu definisi yang tidak jelas itu seperti apa? Yang pertama contohnya yaitu cantik, yang kedua ganteng, yang ketiga buas, dan yang keempat yaitu tinggi. Yang pertama yaitu cantik. Cantik itu subjektif ya. Jadi misalkan nih, saya bilang dia itu cantik, tapi menurut teman-teman itu enggak, dia itu jelek. Dan yang kedua yaitu ganteng. Misalkan nih, ada yang bilang cowok Korea itu ganteng, tapi tidak semua cowok Korea itu ganteng. Yang ketiga yaitu buas. Misalkan hewan kucing ya. Kalau ada yang takut dengan kucing, kucing pun dikira hewan buas. Tapi kalau misalkan tidak takut dengan harimau, harimau pun dibilang tidak buas. Dan yang keempat yaitu tinggi. Tinggi ini menarik ya. Tinggi bisa dikatakan jelas dan tidak jelas. Kenapa? Contoh, misalkan tingginya itu 170 cm. Nah, itu jelas karena ada angkanya. Tapi kalau cuma tinggi doang, itu tidak jelas karena tidak ada angkanya. Kesimpulan dari definisi tidak jelas itu yaitu mengandung kata sifat. Nah, di sini ada contoh soalnya ya. Dari kumpulan benda atau orang di bawah ini, manakah yang bukan himpunan dan manakah yang himpunan? Yaitu yang pertama, kumpulan guru yang tinggi. Nah, di sini sudah jelas ya, di sini bukan himpunan. Kenapa? Karena tidak tahu tinggi yang dimaksud itu berapa. Yang kedua itu kumpulan aktor yang ganteng. Nah, di sini itu dia bukan himpunan. Kenapa? Karena di sini ganteng yang dimaksud itu ganteng menurut siapa, apa tolak ukurnya, dan berdasarkan siapa. Jadi kumpulan aktor yang ganteng ini tidak termasuk dalam himpunan. Nah, yang ketiga yaitu kumpulan dari murid SMPN 2 yang tingginya lebih dari 160 cm. Nah, di sini bisa dikatakan dengan himpunan karena dia jelas, di situ ada angkanya yaitu 160 cm. Berarti kumpulan dari anak yang tingginya 160 cm. Jadi yang ketiga itu adalah himpunan. Dan yang keempat yaitu kumpulan lampu lalu lintas. Karena lampu lalu lintas itu hanya ada 3, yaitu merah, kuning, dan hijau. Jadi di sini jelas ya, yang keempat itu adalah himpunan. Dan yang terakhir yaitu kumpulan hewan yang lucu. Ini relatif ya, jadi yang terakhir itu bukan himpunan. Jadi sudah dimengerti ya dari yang mana himpunan dan yang mana bukan himpunan.
Jadi selanjutnya yaitu penulisan himpunan. Yang pertama yaitu mendaftarkan. Jadi kita tinggal daftarkan. Ya, si A itu apa? Jadi si A itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, itu tinggal kita daftarkan. Lalu yang kedua yaitu dengan kata-kata. A itu tadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, jadi 5 bilangan ini 5 bilangan apa ya? Jadi kalau dituliskan dalam kata-kata 5 bilangan asli pertama. Jadi itu yang dimaksud dengan penulisan himpunan dengan kata-kata. Contoh penulisan himpunan yang benar yaitu dengan menggunakan kurung kurawal. Tanda kurung kurawal itu menunjukkan dengan himpunan. Bisa juga nih tidak pakai kurung kurawal, tapi kita harus memakai kata himpunan. Misalkan A himpunan bilangan asli pertama. Yang ketiga yaitu notasi pembentuk himpunan. Jadi di sini A sedemikian rupa, A lebih kecil dari 6 dan A elemen atau anggota bilangan asli. Nah, E ini bisa dikatakan dengan elemen atau anggota. Di sini bisa juga dikatakan 5 lebih kecil atau sama dengan 5. Nah, di sini bisa paham ya tentang penulisan himpunan. Nah, yang terakhir yaitu anggota himpunan. Suatu benda bisa dinyatakan sebagai anggota himpunan jika benda tersebut ada di dalam himpunan tersebut. Anggota suatu himpunan bisa dilambangkan dengan E atau bisa disebut dengan elemen, bagian, anggota dari. Sedangkan yang bukan anggota himpunan dilambangkan dengan E yang dicoret. Di sini ada contoh. Biasanya teman-teman disuruh untuk menentukan apakah ayam adalah anggota atau elemen dari binatang mamalia. Nah, di sini ayam bukan anggota dari binatang mamalia ya. Jadi ayam ini unggas. Jadi di sini diberi lambang elemen dengan elemen yang dicoret. Yang kedua adalah apakah K elemen atau anggota dari huruf konsonan dalam abjad? Ya, di sini benar ya. K ini adalah huruf konsonan dalam abjad. Jadi diberi lambang dengan E. Nah, itu tadi contoh soal dari anggota himpunan. Semoga bisa dimengerti ya. Mungkin itu saja materi kita tentang himpunan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.